Halo semuanya, selamat malam. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama channel Air Elektronik atau Arkan Voice Electric. Oke teman-teman semuanya, dimanapun anda berada, jangan lupa like-nya dan komen, subrek sebanyak-banyaknya. Kita akan membuat sebuah ide kreatif atau inspirasi ide kreatif ya. Jadi di kesempatan kali ini di hadapan kita ada sebuah ini adalah batok atau power supply bekas apa ya, ini tuh bekas apa ya, lupa lagi saya. Pokoknya ini power supply bekas kalau nggak salah bekas WiFi atau apa ya, lupa lagi. Yang pasti ini nilainya 12 volt mas bro. Ini nilainya 12 volt untuk outputnya. Jadi sama seperti ini ya, ini juga adaptor sama. Nah ini ada tulisannya 12 volt, cuman ini outputnya 1 ampere ya. Kalau yang ini kemarin ini sudah terlepas nih tulisannya. Ini kemarin kalau nggak salah ini nilainya 12 volt outputnya dan ampernya 2 ampere ya. Kalau ini terbaca 1 ampere. Nah ini nih, ini terbaca 1 ampere. Yang ini, sedangkan yang ini kemarin sebelum terlepas ini 2 ampere ya mas bro. Oke, jadi ini hanya simulasi saja. Jadi ya awalnya ini 12 volt sama ya, ini awalnya 12 volt. Oke. Nah ini kita sediakan dulu colokan ya, colokan dulu, sediakan dulu. Kita akan uji ya, apakah outputnya benar 12 volt atau emang dari tadinya 5 volt. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial atau ide kreatif tentang bagaimana kita membuat atau merubah adaptor ini menjadi adaptor 12 volt bekas WiFi. Ini kita rubah menjadi output 5 volt, yaitu tujuannya untuk charger HP dan yang kegunaan lainnya ya. Oke. Jadi di sini ada multimeter mas bro. Kita akan uji dulu keluaran outputnya. Kita akan uji dulu keluaran untuk outputnya ya. Oke. Nah di sini saya akan coba langsung colokan ke PLN ya. Oke, kita akan tarik dulu ya. Oke. Nah jadi kita akan uji dulu atau ukur dulu ya, bukan diuji tapi diukur ya. Diukur dulu untuk arus output DC nya ya. Kita akan lihat sama-sama. Nah ini terbaca 12,37 ya, 3837 ya. Nih. Nah 1237 ya. Ini 12 volt, 37 ampere 37 volt ya. 12,37 volt. Nah, terbaca ya Mas Bro, segitu untuk outputnya ya. Kita sudah saksikan sama-sama. Kita abaikan dulu multimeternya. Multimeter tidak akan bisa ditipu ya Mas Bro. Jadi kalau memang ukurannya voltasenya segitu ya segitu ya. Tidak bisa disetting jadi 12 dirubah setting jadi 5 volt, itu nggak bisa. Ya, jadi harus ada triknya, ada caranya dulu ya. Pertama kita bongkar aja. Kita congkel terlebih dahulu untuk isi dari komponennya ini. Aduh, ini takut patah. Oke, ini komponennya atau daleman adaptornya seperti ini.
Jadi dalaman adaptornya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini ukuran output ampernya 2 ampere ya, dan untuk output voltasenya ini di angka 12,37 volt ya. Oke, ini sudah terbuka ya. Oke, ini tutupnya jangan lupa ya, nanti takut lupa pasang. Nah, bagaimana sih Bang caranya merubah atau menurunkan tegangan secara permanen ya? Ini saya tujuannya menurunkan tegangan secara permanen ya. Jadi bukan pakai potensio naik turun ya. Ini kita akan turunkan secara permanen menjadi 5 volt tanpa merubah lilitan ini ya, tanpa merubah atau mengganti kapasitor elko ini ya. Ini tetap elko nya ukurannya 16 volt, hanya saja nanti kita dimatikan settingannya di 5 volt. Nah, bagaimana caranya? Oke, kalian perhatikan ya, ini ada lambang dioda ya, tapi di lambang diodanya seperti ini. Ini artinya JDI. Jadi ini lambangnya dioda Zener ya. Nah, ini tidak muncul di sini, nggak ada kemana ya. Coba kita balik dulu. Nah, ternyata ini guys, ini dioda Zenernya dia pakai SMD ya, dioda Zener SMD. Oke, jadi ini output voltasenya ini 12 volt. Nah, berarti ini besar kemungkinan untuk dioda Zener ini juga 12 volt ya. Jadi dioda Zener itu mempunyai batasan voltase ya Mas Bre. Jadi dia kalau misalkan lebih dari batasnya yang dia punya, itu akan memutus arus ya Mas Bre. Jadi bukan dioda biasa, tapi dioda Zener ya. Oke, jadi kita akan lepas dulu dan perhatikan kutub arah positifnya ini arah ke sini ya, arahnya ke sini ya. Kutub positifnya arahnya ke sini. Oke, kita perhatikan dulu ya. Nah, ini ada gelangnya, ini gelang strip biru ini tandanya positif dia Mas Bre. Seperti di lambang PCB nya ya, percis ya. Berarti ini positifnya. Nah, kita akan coba lepas dulu dioda Zenernya ya. Ini dia menggunakan SMD ya. Kita lepas dulu aja dioda Zenernya. Oke, ini sudah terlepas ya. Nah, ini SMD ya, dioda Zenernya SMD. Kita buang saja atau kita taruh saja bila nah, takutnya nanti kita perlu ya untuk membuat ide kreatif yang lainnya. Nah, lalu kalian siapkan coy dioda Zener ya. Ini juga saya sudah mempunyai dioda Zener. Namun di sini ada yang berbeda. Ini dioda Zenernya bukan jenis SMD melainkan jenis komponen biasa ya. Nah, ini dioda Zener ini saya ganti dengan nilai 5 volt ya. Jadi kata saya tadi bilang itu dioda Zener itu mempunyai voltase masing-masing dari mulai 1 volt sampai ratusan volt ya. Nah, ini saya jadi tujuannya ini kan membuat casan ya, membuat cas HP. Jadi cas HP itu membutuhkan output voltase atau input voltase 5 volt ya. Tadinya 12 volt, kita akan rubah menjadi 5 volt. Nah, caranya kita hanya mengganti satu buah dioda Zener ya. Oke. Nah, ini dioda Zener 5 volt ya, Mas Bro. Dioda Zener 5 volt. Jadi di sini kita taruh dulu ya dioda Zenernya. Nah, di sini saya juga sudah mempunyai 2 buah ya. 2 buah dioda Zener ya.
Ini untuk input voltasenya sama, untuk voltasenya sama 5 volt, hanya saja di ampernya ini yang berbeda ya. Ini ampernya 1 kalau ini kurang dari 1 ampere ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, sebelum kita pasang ya, kita akan, atau saya akan kasih tahu terlebih dahulu bagaimana cara mengukur dioda zener. Kan dioda zener itu saya bilang tadi dia mempunyai batasan voltase ya, batasan voltasenya masing-masing. Nah, kita memerlukan ini dioda zener ukuran 5 volt. Cara mengeceknya gimana? Nah, ini oke. Ini kalian siapkan dulu, ini adalah adaptor 12 volt ya. Ini adaptor 12 volt, atau bisa juga ya adaptor 12 volt. Intinya kalian harus mempunyai supply 12 volt dulu ya. 7 volt boleh, karena ini kita akan mengukurnya 5 volt. Kalian boleh gunakan 7 volt, 9 volt sampai 12 volt ya, bebas ya. Asal jangan terlalu tinggi saja voltasenya, karena tujuannya di sini kita hanya mengukur, membutuhkan dioda zener yang mempunyai input batasan voltase 5 volt ya. Oke. Ini multimeter saya terbaca 11,87 ya. Oke. Nah, untuk positif kita arahkan ke supply positif ya. Jadi seperti ini. Nah, kalian bisa lihat untuk ini multimeternya akan menjadi berapa nih. Nah, tuh tadi ini terbaca 5 volt, 5, berapa sekian ya. Tuh, 5 sampai 6. Jadi jangan terlalu lama coy nekannya, ngantelinnya, karena bisa rusak ke dioda zenernya ya. Kita hanya sesaat saja. Tek. Nah, ini 4, 6, 5 itu intinya ini dioda zener ukuran mempunyai batasan voltase 5 volt. Nah, jadi seperti itu guys. Oke, satu lagi, masih penasaran? Nah, ini kita abaikan dulu untuk supply 12 voltnya, karena kemungkinan terlalu tinggi ya. Untuk kan kita butuhnya hanya butuh, atau bukan butuh ya, ibaratnya di sini kita mengecek dioda zener yang voltasenya mempunyai voltase 5 volt ya. Oke. Nah, kita di sini ini saya gunakan percobaan kedua, yaitu menggunakan input 5 volt ya. Nah, ini inputnya yang saya gunakan 5,6 volt. Ini saya gunakan dari cas handphone ya. Nah, oke, kita akan ukur sekali lagi untuk membuktikan ya, ini bahwa dioda zener ini 5 volt ya. Oke. Yang kutub positif ada gelang merah, kita tempelkan ke plus, dan untuk negatif kita hubungkan ke negatif. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Tek. Nah, tuh. Dia tegangannya turun menjadi 5,25 atau 5,23 lah ya. Nah, segitulah ya. Oke, jadi jangan terlalu lama guys, takutnya ini zenernya rusak ya. Nah, oke, ini 5,2 ya. Jadi ini dioda zener ukurannya 5,2 volt. Jadi seperti itu teman-teman cara mengukurnya. Ini yang satu lagi juga ya, ini kan saya tadi punya 2.
ini satu yang ini ukurannya di angka 4 ya. Tuh. 2,2 volt. Ya. Nah, jadi tadi saya punya 3 ya. Yang satunya lagi saya simpen. Jadi ini ukurannya 3 volt, ini 5 volt ya. Tadi ini terbaca 5,23 ya. Nah, kita akan ukur yang ini ya, yang tadi yang barusan kita ukur. Nah, ini nah ini 3 volt ya. Ini dioda Zener ukuran 3 volt. Oke. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya guys. Secara ukur saya ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan kalian takut atau takut salah gitu cara ukurnya, kalau saya menggunakan metode seperti tadi. Nah, jika kalian ingin mengukur secara pasti, kalian boleh beli di toko online juga murah ya, dioda Zener ya, atau kalian cari-cari ya. Kadang suka PCB elektronik itu ada tulisannya ya, misalkan resistor ukurannya 100 ohm, dioda atau kapasitor berapa ratus mikro ya. Jadi di PCB itu suka ada ya. Kalian boleh cari atau beli juga boleh ya, karena ini harganya sangat murah, di angka 200 rupiah ya. Oke, kita akan pasang ya. Ini saya sudah siapkan yang barusan kita ukur. Ini nilainya 5,25 ya. Sudah terbaca pasti. Ini nilainya 25,25 volt. Oke, kita akan mana ya tadi? Goyang. Nah, ini. Nah, ini yang sudah pasti ya, tadi terbaca. Ini ukurannya 5,25 volt. Kita pasang sesuai arahan dari skema ini ya, atau arahan dari PCB bawaannya ya. Lalu kita akan kasih timah ya. Yang bawaannya itu SMD ya, kita pakai yang biasa, tapi ini saya gunakan Zener ukuran 5 volt. Oke, ini sudah terpasang ya. Untuk Zenernya bisa kalian lihat ya, untuk Zenernya sudah terpasang. Lalu kita di sini akan coba masukkan kembali ya teman-teman semuanya. Kita akan masukkan kembali. Ini terbalik nih. Ini terbalik ya. Nah, kita akan masukkan kembali rangkaiannya, dan lalu kita akan ukur ya. Jadi sebelum kalian colokan ke handphone, setelah pergantian dioda Zener, kalian diwajibkan untuk mengukur ulang kembali apakah voltasenya sudah sesuai harapan, yaitu 5 volt atau belum ya. Takutnya
belum 5 volt ya, takutnya seperti itu. Kita akan ukur ulang. Oke, kita akan angkat terlebih dahulu. Ini setelah pergantian dioda Zener. Oke, kita akan colokkan ya. Terlepas coy. Nah, bisa kalian lihat ini voltasenya sudah menunjukkan di angka 5,41 volt ya. Ini sangat cocok untuk charger handphone ya. Ditambah lagi ini untuk ampernya 2 ampere ya, untuk ampere casannya. Untuk ampere power supply-nya ini 2 ampere ya. Oke coy. Jadi di sini kita akan uji ukur ampere ya. Nah, oke. Ini kalian di angka yang ini ya, yang 10 ampere ini. Lalu positifnya ditancapkan di 10 ampere ini ya. Oke. Kita akan uji ampernya berapa. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, ini menunjukkan 3 lebih ya, hampir 4 ampere ya. Nah 3,8 ya. Oke, ini 4 ampere ya coy. Wow, sangat mantap. Wah, ini 4 ampere ya. Oke, ini terbaca tadi 4 ya. Oke, kita akan ukur lagi, ukur kembali ya coy. Nah, penasaran ya. Oke, kita akan ukur ya. Nah, kalian bisa baca itu 3,8 ya. Ya, 3,9 ya. Berarti ini casannya 4 ampere ya. Nah, kenapa kok bisa bawaannya 2 ampere jadi 4 ampere? Jadi logikanya seperti ini coy. Ini 12 volt, dia sudah mempunyai input ampere 2 ampere ya. 2 ampere 12 volt. Nah, kalau kita rubah dijadikan 5 volt, itu otomatis voltase turun, ampere naik drastis ya coy. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu. Oke, ini sudah cocok ya untuk charger. Ini 4 ampere. Oke, keren ya. Wah, saya sangat senang ya. Saya sangat puas. Ini sudah terbaca di angka 4 ampere. Oke, lalu kita akan ini lalu saya lupa nih. Oke, ini saya masukkan kembali ya. Nah, kita masukkan kembali seperti ini ya. Oke, ini saya siapkan untuk pengetesan. Ini HP Xiaomi ya, 6A, HP jadul. Dan di sini saya juga sudah siapkan ini ya. Kita angkat terlebih dahulu untuk bahan-bahannya. Nah, ini ada kabel USB ya, atau kabel casan. Ini sudah saya potong sengaja ya, ini. Oke, kita akan colokkan. Nah, tek. Oke, sudah saya colokkan. Ini belum disambungkan. Nah, multimeter kita tujuannya agar mengecek ampere ya. Ini di skala 10 ampere, positifnya ke ini ya, ke jarum yang ini ya, positifnya. Oke. Dan ini batok casan tadi yang sudah kita rubah. Nah, jadi di sini ya coy, kita sambungkan saja negatif ke negatif ya. Nah, untuk yang dua ini, oke, yang dua ini kita yang satu masuk ke multimeter ya.
Ini yang multimeter positif itu yang di casan positif ya, bukan dari kabel data positifnya. Nah, untuk yang negatif ini kita masuk ke kabel data negatif ya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kita akan uji ya. Kita akan lihat, kita akan colokkan sama-sama. Nah, HP saya mengecas ya, HP saya ini mengecas. Ini mengecas ya. Oh, sekalian lihat. Kita lepas ya. Nah, kita sambungkan. Nah, ini mengecas ya. Nah, di sini terbaca untuk konsumsi arusnya ini bisa kalian lihat nih. 0,7 ampere ya. 0,7 ampere. Jadi HP ini hanya mengkonsumsi nilainya 0,7 ampere ya. HP ini ya, karena setiap HP itu beda-beda ya coy, beda-beda ya. Oke, jadi setiap HP itu beda-beda ya coy. Oke, jadi ini sudah terbaca nih. Nih saya colokkan lagi ya. Ini saya colokkan lagi. Saya coba ukur lagi. Nah, ini terbaca ya. Nol koma 74 ampere ya, 0,74 73. Nah, 74 ya, stabilnya di 0,74 miliampere ya. Oke, jadi terbacanya segitu ya. Jadi ini dikarenakan setiap HP itu beda-beda konsumsi ya Mas Bre atau Mas Bro. Setiap HP itu dia beda-beda ya konsumsi arusnya. Yang jelas ini untuk input atau maksudnya untuk output ampernya dia di angka 3,8 ampere ya. Itu sudah cukup ya. Kalau menurut saya sudah cukup banget ya. Oke. Nah, di sini saya akan coba ya, saya akan coba menggunakan handphone yang sedang memvideo ini ya. Oke. Ini saya sudah siapkan kabel data ya. Ini ground ya. Ground atau negatif. Nah,
susah nih saya pegang. Ini nggak tahu nih positifnya yang mana ya coy. Itu ini saya ambil dari bekas casan ya. Oh, ini negatif, positif. Oke, ini negatifnya ini ya, negatif. Negatif. Oke, ini negatifnya coy. Ini positif ya, negatif. Oke, saya salah sambung. Untung HP-nya nggak meledak ya. Oke, jangan ditiru ya coy. Kalian harus pastikan dulu mana kutub tegas positif, mana negatifnya ya. Nah, ini ngecas ya coy. Nah, ntar dulu ya coy. Nah, ini ngecas ya, ini sudah charging ya handphone saya. Nah, ini lebih kecil nih, ini 0,33 mA ya, 0,33 mA ya, lebih kecil malah coy ya. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu ya. Untuk ngecas ini sudah bisa, secara voltase dia sudah mengeluarkan 5 volt, dan untuk ampernya kita sudah ukur, terbaca di angka tadi itu terbaca di angka 3 ampere ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya coy. Ini sudah terbaca sekian ya, sudah terbaca ya, sudah terkoordinasi. Intinya sudah terbaca ya. Nah, kita akan cabut di sini. Saya akan langsung permanenkan saja ya. Jadi saya gunakan permanen ya. Nah, bentar coy. Bentar ya coy. Ini saya ada ini apa untuk nanti kabelnya ya, biar enggak cepat putus. Nah, jadi ini sudah terlepas ya dari sangkarnya. Nah, tujuannya jadi saya akan gunakan memanfaatkan ini ya Mas Coy, atau teman-teman semua, teman-teman sobat Arkan Pais Elektrik ya. Oke, ini ya, jadi seperti ini. Kita akan lem aja ya. Oke.
seperti ini ya. Kalau nggak pakai ini nanti takutnya dia goyang-goyang, goyang dumang ya coy. Nah, ini sudah ada petunjuknya dari bawaannya ya. Ini positif ke sini. Oke. Ini positif. Ini negatif. Kita akan pasangkan ya. Kita akan pasang kembali. Nah, untuk jadi tujuannya ini nanti pas ke sini ya coy. Nah kan ngokop ya, keplak ya. Nah, seperti ini ya. Gimana sob? Nah jadi seperti ini ya. Nah ini sudah jadi adaptor 12 volt. Kita rubah menjadi 5 volt ya. Kita colokkan. Nih saya colokkan nih. Nah saya colokkan. Lalu kita buat ngecas ya. Sebut ya. Nah oke. Mantap bukan? Oke. Nah ini dari adaptor ini ya. Nah jadi hanya sesimpel ini ya, kita membuat casan ya. Membuat casan hanya dengan sesimpel ini ya. Oke. Ini untuk HP fast charging ini sangat support ya, karena ini ampernya tadi keluar di angka 3 ya. 3,9 ampere ya. Ini cukup gede ya. Jadi kalian tidak usah beli-beli batok casan mahal-mahal ya. Cukup saja kalian cari bekas SMP-S ya, bekas supply 12 volt, dan hanya mengganti dioda Zener ini ya. Nih. Nah ini casan ya coy, casan ya, casan bikinan sendiri ya. Oke, ini casan pabrikan ya. Ini 2 ampere ya. Ini 2 ampere murni ya. Ini cuman ini rusak. Belum saya betulin. Oke. Nah, ini yang kita buat ya, barusan selesai kita buat. Ini nilainya 3,9 ampere. Outputnya 5 volt, sekian ya. Jadi aman, sangat aman untuk cas handphone. Kita akan coba lagi. Nah, ngecas ya. Ya itu sudah. Nah itu tanda petir ya. Nah. Oke, cukup sekian ya, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi kita semua. Salam sejahtera, salam sehat dari Arkan Pais Elektrik. Oke, sehat-sehat di sana. Oke, semoga video ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Oke, cukup sekian, selamat malam, thank you, bye bye.